Halo guys, welcome back to Bimbel Pak Bilchen. Pada video kali ini kita akan membahas topik tambahan dalam listrik dinamis yang disebut sebagai rangkaian jembatan Wheatstone untuk bagian yang pertama. Nah, seperti apa sih rangkaian jembatan Wheatstone? Saya akan gambarkan di sini. Jembatan Wheatstone di sini terdiri dari 5 hambatan yang kita susun sebagai berikut. Nah, di sini adalah R1, R2, R3, R4, dan R5 kita taruh di tengah-tengah, seakan-akan seperti jembatan. R5. Nah, ada juga orang yang menggambarkannya seperti ini guys, ya. Ada juga yang menggambarkannya seperti ini. Ini R1, ini R2, ini R3, ini R4, dan ini R5. Dan itu juga sebenarnya sama. Nah, ada juga yang menggambarkannya seperti ini, ya. Ada juga yang menggambarkannya seperti ini. Di sini ada 5 hambatan dipasang seperti ini. Dan kalau perhatikan itu mirip sama bentuk yang pertama. Di tengah-tengah ada R5, kemudian dijepit oleh R1 dan R4, dan juga dijepit oleh R2 dan R3. Nah, ini adalah 3 bentuk rangkaian jembatan Wheatstone. Nah, ada karakteristik khusus dari rangkaian jembatan Wheatstone, yaitu hasil perkalian silang di sini R1 kali R4. Kalau kita kalikan, kalau dia sama dengan hasil perkalian ini, R2 dan R3, kita kali silang. Kalau hasil mereka sama, berarti kesimpulannya adalah kita bisa mengabaikan R5 atau R5 diabaikan atau dihilangkan. Artinya kita hanya punya rangkaian yang seperti ini. Nah, ini adalah R1, ini R2, ini R3, ini R4. Syaratnya itu adalah R1 kali R4 sama dengan R2 kali R3. Hasil kali silangnya itu harus sama. Nah, kenapa sih bisa seperti itu? Nah, saya akan buktikan dengan menggunakan contoh yang sederhana, guys. Ya, proof-nya sangat sederhana. Misalnya di sini saya punya suatu hambatan, 2 hambatan, ya, saya gambarkan 2 hambatan. Tegangannya 10 volt, di sini 3 ohm dan 2 ohm. Kita bisa menghitung hambatan total, tinggal kita tambahkan, ini totalnya menjadi 5 ohm. Dan kita bisa mencari kuat arusnya dengan cara membagi tegangan dibagi hambatan total sesuai dengan hukum ohm. Maka hasilnya adalah 2 ampere. Nah, kita bisa menghitung V1 tegangan 1 dan V2 tegangan 2 dengan menggunakan rumus I1R1 I2R2. Berarti 2 ya, arusnya yang lewat 1 dan 2 sama ya, 2 ampere dan juga hambatannya 3. Ini 2 kali 2. Maka hasilnya adalah 6 sama 4. 6 volt dan 4 volt. Nah, berarti kalau misalnya di titik ini 10 volt, dia turun jadi 6. Berarti ini adalah turun 6 volt jadi 4. Nanti turun lagi jadi 0 volt. Ya, dia turun 6 volt, dia turun 4 volt. Ya, 6 dan 4. Nah, apa yang terjadi jika saya ganti hambatannya menjadi 6 ohm dan 4 ohm? Nah, kita bisa hitung sekali lagi di sini, ya. Totalnya 10 ohm, berarti kuat arusnya adalah 10 bagi 10, ya, 10 volt bagi 10 ohm menjadi 1 ampere. Dan kita bisa hitung V1 dan V2 masing-masing, I1R1 dan I2R2. Ya, ini V1, perbedaan potensialnya, ini V2, kalikan arusnya 1, hambatan pertama 6. Arusnya 1, hambatan kedua 4, maka adalah 6 volt dan 4 volt. Kalau kamu perhatikan hasilnya sama, 6 volt dan 4 volt. Jadi perubahan tegangannya itu akan sama guys. Jadi kalau misalnya sini 10 volt, dia akan turun 6 volt menjadi 4 volt di sini. Dan 4 volt turun lagi menjadi 0 volt. Nah, kenapa hasilnya bisa sama? Karena kalau kita perhatikan di sini 3, 2, 6, 4, perbandingan mereka sama guys. Jadi
3:2 sama dengan 6:4. Kalau perbandingan hambatannya sama, maka mereka akan mengalami penurunan tegangan yang sama. Sama dengan jembatan Wheatstone. Pada jembatan Wheatstone, di sini saya akan coba lihat di gambar nomor 2. Kalau misalnya perbandingan mereka sama, jadi perbandingan antara R1 banding R2, kalau sama dengan perbandingan R3 banding R4, jadi kita tuliskan di sini, sini ya, R1 banding R2, kalau sama dengan R3 banding R4, maka tegangannya sama. Jadi tegangan di sini dan tegangan di sini itu sama, ya. Jadi kalau sini kan contohnya ini 6 volt, di sini 4 volt, berarti ini juga sama. 6 volt, 4 volt. Ya, berarti titik ini tegangan di A akan sama dengan tegangan di B. Kalau kita lihat di sini, kamu kali silang ternyata R1 kali R4 sama dengan R2 kali R3, sama ke rumus awal. Lantas, kenapa kalau tegangannya sama, kita bisa hapus R5? Gampang saja, karena tegangan di sini sama, VA sama dengan VB, maka tidak ada kuat arus yang lewat R5, sehingga R5 bisa kita abaikan, karena nggak ada kuat arus yang lewat situ. Ingat, kalau potensial mereka sama, maka tidak ada arus yang mengalir di titik itu. Ya, kuat arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Kalau tegangan mereka sama, berarti tidak ada yang mengalir di antara A dan B. Itu adalah pembuktiannya, sederhana. Nah, kita ambil contoh, ya, contoh soal. Saya akan coba hapus yang di sini ya, karena sudah kalian lihat bentuk lainnya. Saya akan berikan contoh di sini. Saya punya jembatan Wheatstone. Ditanya adalah hambatan totalnya. Ya, misalkan di sini ada 2 ohm, di sini adalah 1 ohm, di sini adalah 4 ohm, dan di sini adalah 2 ohm. Nah, kita cek hasil perkalian silang mereka. 2 kali 2, 4. 1 kali 4, 4. Ternyata mereka sama. Kalau sama, berarti kita bisa hapus R5 yang di sini. Saya misalkan ambil contoh lah R5-nya 10 ohm. Segede apapun, sekecil apapun, tidak ada arus yang lewat situ. Sehingga kita bisa abaikan 10 ohm. Sehingga nanti gambarnya akan menjadi seperti ini. 2 ohm, 1 ohm, 4 ohm, dan 2 ohm. Kita hapus 10 ohmnya. Nah, setelah itu tinggal kita kerjakan seperti biasa. Ini adalah susunan seri. Berarti tambahkan saja jadi 3 ohm. 4 dan 2 adalah seri. Berarti kamu tambahkan menjadi 6 ohm. Kemudian 3 ohm dan 6 ohm ini adalah paralel. Berarti kita hitung 1 per R total sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 6. Ya. Jadi di sini kita samakan penyebut 6, 2 plus 1, berarti R total sama dengan 6 bagi 3 alias 2 ohm. Ini adalah cara dan jawabannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena kita akan membahas rangkaian jembatan Wheatstone bagian kedua. Apa yang terjadi jika perkalian silangnya tidak sama, guys? Kita lihat di bagian kedua. Thank you.